Halo, apa kabarmu? Baik, Bunda. Halo, ketemu lagi sama Bunda Aning. Hari ini hari Rabu, tanggalnya 13, bulannya Oktober, tahunnya 2021. Nah, hari ini Bunda mau ajak Abi semua mengenal tanda atau poster. Nah, pernahkah Abi melihat tanda yang seperti ini? Atau yang seperti ini? Nah, itu adalah tanda atau larangan untuk kita supaya kita tidak menginjak ataupun memetik bunga atau tanaman hias. Nah, kenapa Bun perlu diberi tanda seperti ini atau seperti itu? Nah, itu untuk mengingatkan kita semua supaya kita juga menjaga dan merawat lingkungan di sekitar kita, apalagi kalau kita sedang berwisata ke taman bunga. Nah, supaya kita tetap bisa menikmati keindahannya dan supaya juga tanamannya tetap terjaga dengan baik. Nah, hari ini kita mau belajar tentang, kalau kemarin kita belajar tentang bunga mawar yang berduri-duri. Nah, hari ini kita masih akan belajar tentang yang berduri-duri. Yang kemarin Bunda Aning tunjukkan, kaktus juga yang berduri-duri. Lalu juga Bunda punya jenis kaktus yang lain. Nah, coba anak-anak perhatikan. Nah, sebelum Bunda Aning tunjukkan, Bunda beritahu dulu. Duri-duri pada kaktus ini sebenarnya adalah daun, tapi berubah menjadi duri. Untuk digunakan ketika, kalau kaktus kan biasanya ada pasir tuh atau di gurun. Jarang sekali di sana terjadi hujan. Nah, duri-duri pada kaktus selain berfungsi untuk melindungi dirinya, juga untuk menyerap atau menangkap air hujan. Jadi nanti bisa disimpan ke dalam tubuh kaktus. Selain lewat akarnya, juga bisa air terperangkap lewat duri-durinya atau daun yang berubah menjadi duri. Nah, Bunda tunjukkan juga jenis kaktus yang lain. Kebetulan Bunda ada beberapa. Nih, ada juga yang seperti ini. Tapi ini tumbuhnya ke arah samping ya, karena kaktus juga bertumbuh mencari sinar matahari. Nih ada duri-durinya juga. Lalu yang seperti ini juga ada. Nih ada duri-durinya juga ya. Nah, seperti itu gambaran kaktus. Nah, ingat kalau anak-anak berwisata menemukan tanda seperti itu, kita patuhi ya. Dilarang memetik atau menginjak tanaman. Yuk, kita mulai yuk belajar dan bermain kita hari ini. Kita mau berkreasi membuat hiasan kaktus. Selamat belajar, Abi. Abi, sudah siap untuk berkegiatan? Kalau sudah, silahkan tuliskan nama dan kelas TKB pada lembar kegiatan. Nah, coba sekarang anak-anak perhatikan. Di sini sudah ada gambar beraneka macam bentuk kaktus. Wah, kaktusnya ternyata bermacam-macam ya bentuknya. Banyak sekali. Ya, betul. Tapi ingat-ingat, kalau kaktus memiliki duri. Jadi anak-anak harus lebih berhati-hati. Jangan sampai menyentuhnya. Anak-anak boleh menyentuh potnya saja ya. Nah, karena kaktus adalah tanaman yang berduri, jadi ini berbahaya untuk anak-anak karena tajam ya duri-durinya. Nah, sekarang kita mau lihat nih semua gambar kaktusnya. Coba anak-anak perhatikan. Di pojok kanan bawah ada dua gambar kaktus yang sama, tetapi yang satu lebih jelas terlihat dan yang satu lebih tipis, jadi kurang terlihat. Nah, kaktus ini juga sama nih bentuknya. Jadi Bunda minta anak-anak menutup kaktus yang tidak terlihat ini ya dengan kertas lipat yang dipotong menjadi bentuk kotak atau segi empat. Nah,
Nanti kalau sudah dipotong, anak-anak silahkan beri double tip. Kemudian kita mau buka double tipnya dan kita mau tempelkan pada kaktus yang paling pojok bawah. Nah, kita tempel seperti ini ya. Sekarang bentuk kaktus yang sama dengan yang ini, atau kita bisa sebut dengan bayangan kaktus yang ini ya, sudah kita tutup dengan potongan kertas lipat bentuk persegi berwarna merah. Nah, nanti sisa kertas lipatnya jangan dibuang ya, karena masih untuk berkegiatan. Nah, sekarang saatnya anak-anak menghitung jumlah kaktus yang ada pada lembar kegiatan. Setelah itu, silakan anak-anak tuliskan pada kotak berwarna merah yang sudah ditempel. Yuk, kita siap menghitung ya. Kita siapkan juga spidolnya. Nah, saatnya untuk menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Wah, ada 13 kaktus. Sekarang kita mau tuliskan angkanya di sini. Angka 13 itu yang ditulis di depan adalah angka 1. Seperti lidi. Lalu di belakangnya ada angka 3 seperti burung cuit-cuit. Nah, burungnya tapi terbalik ya. Jadi ini adalah angka 13. Nah, apakah anak-anak sudah menghitung dengan teliti? Pastinya ya, dan sudah menuliskan angkanya dengan benar? Oke, good job. Selanjutnya kita bergeser ke bawah ya. Wah, di sini sudah ada huruf-huruf yang membentuk sebuah kata. Kata apa ini ya? Coba yuk kita baca, kita kenali satu persatu hurufnya ya. Coba anak-anak sebutkan juga ya. K, A, K, T, U, S. Wah, huruf-hurufnya sudah berhasil kita sebutkan dan kita baca. Sekarang kita mau gabungkan supaya bisa kita baca menjadi sebuah kata. Coba yuk. K-A-K, K-A-K, Kak. T-U-Tu, T-U-S, tus. Kita gabung jadi kata kaktus. Yeay, anak-anak hebat, sudah berhasil menyebutkan satu persatu hurufnya dan berhasil juga menggabungkan sehingga bisa dibaca menjadi kata kaktus. Hebat. Nah, tugas selanjutnya adalah yuk kita lingkari huruf awal dan huruf akhir pada kata kaktus. Huruf awal itu adalah huruf depan dan huruf akhir adalah huruf yang ada di belakang. Coba kita perhatikan yuk. Kira-kira huruf awalnya huruf apa ya dari kata kaktus? Ya, betul sekali. Ada huruf K. Kita lingkari huruf K sebagai huruf awal atau huruf depan. Dan huruf akhir atau huruf yang paling belakang adalah S. Betul, kita lingkari. Wah, anak-anak hebat semua. Sudah tahu huruf awal dan huruf akhir. Good job. Ayo Abi, kita buat tiruan atau miniatur tanaman hias kaktus. Nah, kita mau buat salah satu bentuk kaktus yang seperti ini ya. Sudah siap? Ayo kita buat bersama-sama.
Untuk membuat bentuk kaktus, kita akan menggunting dulu pola bentuk gambar kaktusnya. Nah, silakan anak-anak siapkan kertas berwarna hijau yang sudah ada pola gambar kaktus. Sekarang silakan anak-anak buka dulu. Seperti ini. Nah, sudah ada 1, 2. Ada 2 pola gambar ya. Coba kita perhatikan dulu. Untuk pola gambar kaktusnya, ini nanti kita akan menggunting garis lengkung-lengkung. Nah, kita ikutin garisnya ya. Kemudian kita perhatikan lagi. Di tengah-tengah kaktus ada garisnya. Nah, ada garis untuk kaktus yang pertama, garisnya dari bawah menuju ke atas. Dan untuk kaktus yang kedua, garis tengahnya dari atas menuju ke bawah. Nah, ini nanti juga akan kita gunting. Tapi kita gunting dulu yuk untuk pola kaktus yang bergaris lengkung-lengkung. Ayo kita ambil guntingnya. Nah, sekarang kita ikuti garis lengkungnya, kita gunting sampai selesai ya. Ayo, berarti menggunting sendiri supaya anak-anak jari-jari tangannya semakin kuat, semakin terampil untuk menggunting. Nah, nanti misalnya anak-anak kesulitan untuk mengikuti garis lengkungnya, anak-anak boleh nih menggunting dulu garis tengahnya, kita bagi 2, kita potong jadi 2 dulu boleh. Tapi kalau mau langsung seperti Bunda juga boleh. Nah, kita ikuti pelan-pelan ya. Kalau berhenti, kita stop dulu berhenti. Lalu ikutin garis melengkungnya lagi. Stop. Kita ikutin lagi garisnya. Nah, kalau harus sedikit berbelok, kita juga harus berbelok ya. Sudah terpotong untuk pola gambar kaktus yang satu. Sekarang kita lanjutkan untuk memotong atau menggunting pola gambar kaktus yang satunya lagi. Yuk, sama ya, kita ikuti setiap garis lengkungnya. Kok melengkung-melengkung sih Bunda untuk kaktusnya? Ya, garis-garis lengkung ini pura-puranya adalah duri-duri. Nah, duri-duri dari si kaktus yang tajam-tajam ya. Jadi pola gambarnya kita buat melengkung-lengkung. Nggak lancip Bunda? Ya, nanti kalau lancip juga bisa. Nah, kita gunting, kita selesaikan ya. Pelan-pelan saja, tidak usah perlu terburu-buru, supaya hasil mengguntingnya lebih rapi dan sesuai dengan garis lengkungnya. Nah, sudah selesai untuk pola gambar bentuk kaktusnya yang kedua. Sekarang sisa guntingannya kita simpan, nanti kita akan buang ke tempat sampah. Nah, selanjutnya coba kita perhatikan ada garis yang di tengah, kita juga akan mengguntingnya. Yuk kita gunting dan kita nanti berhenti pada titik garis yang ada di tengah sini ya. Yuk kita gunting yuk. Kita hanya perlu menggunting garis lurus saja, diikutin ya. Stop, harus berhenti. Nah, sekarang yang satunya juga kita balik dulu nih, yang ini dari atas ke bawah nih. Nah, tapi kita balik saja supaya lebih mudah. Kita gunting garis lurusnya, kita ikuti sampai berhenti. Stop. Nah, sudah selesai. Sekarang kita mau menggunting bentuk lingkaran dari sisa kertas lipat yang berwarna merah tadi ya. Yuk, kita mau langsung mengguntingnya saja, tidak usah menggambarnya. Tapi jika
jika anak masih kesulitan, boleh minta bantuan orang tua untuk membuat bentuk lingkar. Langsung saja ya, kita buatnya agak besar. Nggak harus bentuk bulat sekali ya. Agak sedikit melenceng juga tidak apa-apa, tidak harus lingkaran utuh. Nah, seperti ini kita kira-kira ya. Kalau sudah, sisa kertasnya kita simpan dulu, siapa tahu nanti kita membutuhkan. Tapi kalau tidak, nanti kita buang kalau sudah tidak terpakai. Nah, sekarang kita siap nih, mau memberikan double tip dulu untuk lingkaran merahnya ya. Yuk, kita cari dulu ujungnya. Nah, kita kira-kira saja ya, lalu kita tempelkan seperti ini. Sudah? Nah, sekarang kita mau merangkai dulu nih untuk kaktusnya. Nah, coba lihat bentuk kaktusnya sama ya, tapi hanya guntingan tengahnya saja yang berbeda. Sekarang kita mau satukan dulu nih kaktusnya seperti ini. Nah, ini yang bagian dari atas ke bawah kita pegang di sebelah kiri, kemudian yang dari bawah ke atas kita mau pegang di sebelah kanan, kita masukkan seperti ini. Nah, kita dorong turun ke bawah seperti ini ya. Wah, di sini masih kurang pas. Kita boleh sedikit memotongnya lagi supaya sampai turun ke bawah dan sama panjangnya ya. Kita sedikit potong lagi. Ya. Kemudian kita pasang lagi. Kita dorong turun ke bawah. Nah, sekarang sudah pas. Kaktusnya sudah terpasang seperti ini. Wow, kaktusnya sudah bisa berdiri sendiri. Keren sekali. Nah, supaya kaktusnya bisa berdiri dengan kuat, kita mau tempelkan kertas yang sudah kita beri double tip yang berbentuk lingkaran warna merah ya tadi ya. Kemudian kita agak sedikit menekuknya seperti ini nih. Nah, kita coba tekuk-tekuk. Kemudian siap untuk kita tempel di ujung atas dari kaktus nih, supaya kuat karena ada sisi yang terbuka ya, karena tadi kita gunting. Nah, nanti kalau anak-anak kesulitan boleh minta bantuan orang tua di rumah. Kita bekerja sama ya untuk memasang ya. Nah, kita tempelkan satu persatu seperti ini. Nah, silahkan bekerja sama dengan orang tua di rumah untuk menempelkannya. Oke, sepertinya sudah terpasang. Bunda, ini berbeda panjangnya. Gimana? Kurang rapi. Aku pengen yang agak rapi. Oke, boleh. Silahkan ditambah satu lagi juga boleh loh. Kaktusnya sudah terpasang menjadi seperti ini. Wah, sudah bagus sekali ya. Tapi supaya lebih lengkap nih kaktusnya ya, dia harus berada di dalam pot supaya lebih indah lagi. Coba yuk kita siapkan gelas plastik yang ini. Nah, saatnya kita untuk memasukkan kaktusnya atau kita tanam kaktusnya di dalam pot. Ya, kita masukkan, tinggal dimasukkan saja ya. Kemudian didorong ke dalam dan kita rapikan dulu. Nah, sudah tertanam atau sudah terpasang kaktusnya di dalam potnya. Wah, lebih indah seperti betulan ya. Keren sekali. Nah, nanti bisa menjadi hiasan atau pajangan di rumah anak-anak semuanya. Sip, anak-anak hebat, sudah bisa berkarya membuat kaktus. Nah, kita juga patut bersyukur loh kepada Tuhan karena kita diberikan lingkungan yang sehat, lalu kita bisa menikmati keindahan tanaman atau bunga-bunga. Nah, kita juga patut menghargai keberadaan tanaman atau makhluk hidup lain di sekitar kita.
Karena dengan makhluk hidup lain, bisa tanaman, bisa binatang, kita dapat hidup berdampingan dan memanfaatkannya. Memanfaatkan bagaimana, Bun? Misalnya nih, kita punya tanaman di rumah. Kita bisa mendapatkan udara yang segar, dapat menikmati keindahannya kalau itu tanaman bunga. Lalu jika ada hewan di sekitar, misalnya kita punya ayam untuk diternak, nah kita bisa memanfaatkan telurnya atau dagingnya. Nah maka dari itu kita harus dan wajib hidup berdampingan dengan makhluk Tuhan lain yang ada di sekitar kita. Wah, hebat semua anak-anak biang lala. Sampai di sini dulu ya bermain dan belajar kita hari ini. Bunda Aning mohon maaf kalau ada salah. Jangan lupa cuci tanganmu dan bereskan alat belajarmu. Serta berterima kasih kepada orang dewasa yang menemanimu bermain dan belajar hari ini. Tetap sehat, semangat, dan ceria ya Abi. Dadah!